Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bagaimana Cara Hidup Sejati, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 10 ayat 16. Yesus bersabda kepada para murid-Nya, "Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam firman hari ini, Yesus memberikan teguran yang keras kepada penduduk dari 3 kota, yaitu Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Begini teguran Yesus, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku." Dari firman barusan, tampak jelaslah alasan Yesus menegur ketiga kota, yaitu karena mereka menolak Injil, meski telah menyaksikan banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini gereja juga merayakan pesta Santo Fransiskus dari Assisi sebagai teladan pengaku iman. Fransiskus adalah orang kudus besar yang dikagumi gereja dan seluruh umat hingga kini. Kebesarannya terletak pada kegembiraannya dalam hidup yang sederhana, menderita lapar dan sakit, serta pada cintanya yang merangkul seluruh ciptaan. Ketika gereja menjadi lemah dan sakit karena lebih tergiur dengan kekayaan dan kekuasaan duniawi, seperti kota Korazim, Betsaida, dan Kapernaum, yang ditegur secara keras oleh Yesus, Fransiskus justru berperilaku rendah hati, memilih hidup penuh sukacita dalam situasi kemiskinan, dan mengekspresikan secara nyata cintanya yang penuh kepada sesama manusia maupun hewan tumbuhan dan segala unsur ciptaan. Fransiskus terinspirasi oleh ajaran Yesus tentang kemiskinan, kesederhanaan, dan pengorbanan diri. Ia juga termotivasi dengan kisah para rasul yang meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus. Saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mengikuti teladan Santo Fransiskus Assisi dalam mengikuti Yesus. Misalnya, saat melihat rekan kerja atau anggota keluarga yang kesulitan, di mana biasanya kita seringkali mengabaikan mereka dan memilih untuk fokus mengurus kepentingan diri sendiri. Kita kemudian dapat berhenti sejenak dari kesibukan dan mendatangi mereka untuk menawarkan bantuan. Atau kita juga dapat membatasi aktivitas pribadi dengan ponsel dan media sosial, agar dapat juga meluangkan waktu untuk berdoa
dan memperhatikan sesama. Saat berselisih paham dengan pihak lain atau teringat dengan luka lama, kita dapat mendoakan mereka, lalu menjalin komunikasi dan berdamai. Atau juga saat kita merasa takut kekurangan dan terlalu memaksakan diri untuk mengejar materi, kita dapat berjeda sejenak untuk mengendurkan kekhawatiran akan masa depan, serta mensyukuri nikmat keberadaan pada masa sekarang. Dan masih ada banyak contoh lain yang dapat kita terapkan juga dalam aktivitas hidup harian. Namun tantangan terbesarnya adalah ego, keinginan pribadi yang bertentangan dengan kehendak ilahi. Saudara-saudari terkasih, Fransiskus mengalami perubahan orientasi hidup setelah mengalami perang dan jatuh sakit saat menjadi tawanan. Setelah bebas semenjak itu, alih-alih menghabiskan waktu dengan pesta pora, ia memilih mengunjungi penjara dan menjenguk orang sakit pun papa. Di tengah perjalanan hidup yang searah dengan kehendak Allah, ia mendengar suara Yesus berkata agar ia memperbaiki sebuah gereja tua. Mungkin malaikat pelindunglah yang menuntun nuraninya untuk menjual harta benda dan menyerahkannya sebagai anggaran biaya. Maka tantangan ego, keinginan pribadi perlu kita lepaskan dan kita ganti menjadi kehendak bebas untuk menyerahkan diri dalam penyelenggaraan ilahi. Seperti cerita hidup seorang mahasiswa yang idealis dengan standar nilainya. Ketika menghadapi kenyataan tidak sesuai dengan harapan, ia pun mengalami frustasi dan menguatkan diri untuk bertahan dalam pertarungan kehidupan. Sampai akhirnya ia mengaku kalah, lelah, dan melepaskan ego keangkuhannya. Mata hatinya mulai terbuka melihat keindahan dari kenyataan yang semula ia cap buruk karena berbeda dengan standarnya. Maukah saya memohon rahmat rendah hati dan melepas ego pribadi? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas teguran keras-Mu pada hari ini. Saya mengaku diri ini masih melekat pada kesenangan semu, kebenaran palsu, dan keangkuhan pribadi. Sudilah Engkau menerima pengakuan ini dan memberi saya rahmat pertobatan sejati. Dampingi saya untuk diam melepaskan kekangan ego. Tuntun saya untuk menapaki jalan salib-Mu dan menikmati rahmat kesejatian hidup. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.